Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Mata Lokal Memilih Jumpa Tengah. Jumpa Tengah edisi hari ini menghadirkan tamu spesial kita. Beliau adalah Ketua DPD PKS Kota Medan, Haji Kasman Marasakti Lubis LCMA. Pak Ustadz, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Tribuners, ini adalah podcast khusus yang kami sediakan untuk Tribuners di setiap minggunya, khusus menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik khusus di dunia politik. Pak Ustaz, tentu hari-hari ini sedang sibuk nih. Bulan Ramadan. Iya, betul. Biasanya banyak kegiatan muter-muter, kasih tahu Syiah, bertemu umat, memberikan apalah ya, siraman rohani. Iya. Hari-hari ini padat sekali, Ustadz. Makasih Bang Solihin. Alhamdulillah hari-hari ini Ramadan ke-9 ya. Ke-9. Tentu sangat padat agenda ya. Pertama dengan Ramadan, yang kedua juga ini Ramadan terakhir untuk kita masuk dalam perhelatan politik 2024. Ya. Tentu tadi Ustadz sudah singgung 2024-nya. Tentu Ramadan kali ini tadi betul kata Pak Ustadz, Ramadan terakhir menjelang 2024 Pileg khususnya dan Pilpres. Tentu momentum Ramadan ini kan harus dimaksimalkan sebagaimana maksimalnya lah Pak Ustadz ya, dalam rangka kemudian tadi tentu teman-teman yang terlibat dalam politik juga menggunakan momentum ini untuk kemudian melakukan pendekatan lah ya Ustadz ya, kepada masyarakat, terutama mewakili partai politik tempat teman-teman kemudian berkarya gitu kira ya Pak Ustadz ya. Betul. Tribuners, beliau ini dikenal dengan Ustaz sebelumnya. Benar ya Pak Ustaz? Betul. Biasanya kalau Ustaz, apalagi tak lihat ada LCMA nih. Pak Ustaz bisa ceritakan sedikit bagaimana perjalanan Pak Ustaz sampai kemudian dari seorang Ustaz memilih untuk kemudian terjun di dunia politik sampai hari ini Pak Ustaz. Terima kasih kepada kita semua, terutama Bang Solihin ya. Alhamdulillah saya hari ini sudah berumur 48 lebih. 48 lebih. Dan ketika saya pulang dari Mesir kuliah ya 2024 sampai ke Medan, saya didatangi oleh teman-teman dari Partai Keadilan Sejahtera. Saya dimasukkan di Dewan Syariah Wilayah ya, sampai beberapa tahun, terus diamanahkan lagi di wilayah menjadi Korwil untuk Sumut 2. Habis itu beberapa tahun juga diamanahkan lagi Ketua Dewan Syariah Daerah Kota Medan. Dan hari ini tahun 2021 awal saya diamanahkan untuk menjadi Ketua PKS Kota Medan. Ketua PKS Kota Medan. Tentunya ya sebagai pemimpin di PKS ya, kita tahu bahwa PKS ini dalam kebiasaan kita di PKS tidak boleh minta jabatan ya. Dan ketika jabatan dikasih ya kita harus all out untuk melaksanakan kerja-kerja itu. Dan saya juga sesungguhnya bahasa kita bermimpi juga awak jadi ketua partai ini. Kenapa? Background saya adalah background agama. Usuluddin, jurusan hadis ya. Tidak tahu juga ya, itulah yang namanya masa depan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pikiran saya saat itu, saya sebagai dosen ngajar, yang kedua saya juga ustadz ke masjid-masjid ceramah Maulid Nabi Isra dan Mi'raj,
tapi ketika diamanahkan menjadi ketua partai Kota Medan, ya tentunya saya harus memaksimalkan potensi yang saya miliki, ya, dengan background yang saya punya juga. Ya, saya adalah ustadz, ya ceramah, ngasih tausiah ke sana kemari masjid, ke Peruritan. Tentunya ini modal awal saya untuk ya bisa maksimal merebut hati-hati masyarakat rakyat Kota Medan untuk bergabung di PKS, ya. Dan juga saya punya keluarga, istri saya orang Palembang, kata orang asam di gunung ikan di laut, ada yang bilang ketemu di Kuali, ketemu di Pajak, gitu. Saya ketemu istri ketika sama-sama menimba ilmu di lembah Sungai Nil. Dan alhamdulillah Allah anugerahkan 3 orang anak, 2 laki-laki 1 perempuan, ya. Dan saya sekarang tinggal di Komplek Puri Zahra 1 Simpang Melati. Ya. Ya, mudah-mudahan ya PKS 2024 ini diberikan Allah kemenangan, dan tentunya juga ya semua struktur, semua kader juga kita harapkan untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk meraih cita-cita target yang telah kita tentukan. Ya. Ustaz tadi bilang 2024 mulai bergabung dengan PKS ya Ustaz? 2004. 2004. 2004 berarti sekitar 19 tahun ya Ustaz? 19 tahun. 19 tahun, tentu perjalanan panjang mengenal karakter PKS ya Pak Ustaz. Kenapa kemudian Pak Ustaz tidak memilih partai lain? Ada banyak partai yang backgroundnya juga Islam. Ada partai nasionalis. Kenapa kemudian Pak Ustaz di 2024 yakin memilih untuk berorganisasi di PKS? Yang pertama karena kedekatan dengan teman-teman. Ya, banyak kawan-kawan, teman-teman yang dari Mesir itu yang di PKS. Maka dengan latar belakang itulah ya, di situ banyak teman, banyak kawan, dan PKS ini juga didirikan ya dari awal, tentunya juga mudah-mudahan sampai hari ini sering dibilang adalah partai dakwah untuk mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Dan backgroundnya Pak Ustaz sebagai seorang ustaz tadi, selain menjadi ketua partai politik, tentu ini ada sesuatu yang istimewa ya Pak Ustaz ya. Iya, betul. Artinya lebih mudah mendekati masyarakat. Misalnya saya punya background lulusan politik misalnya, tapi tidak punya ekosistem seperti Pak Ustaz yang sudah sebelumnya bertemu dengan jemaah segala macam itu. Bagi Pak Ustaz itu membantu nggak dalam proses berpolitik tadi? Sesungguhnya saya merasakan itu sangat membantu. Contoh tadi misalkan saya khutbah Jumat ya. Setelah khutbah ya ada yang bilang BKM-nya, Ustadz ini ketua PKS Kota Medan. Secara tidak langsung? Secara nggak langsung, saya nggak cerita. Terus ya yang jamaah-jamaah lain, pengurus yang lain, betul ya? Betul, saya bilang ya. Ada yang bilang mungkin Ustaz ini caleg nih 2004 ya, 2024 ya, mudah-mudahan ya. Tapi Pak Ustaz harus hati-hati, sekarang sudah ada larangan itu dari KPU. Orang tuh yang ngomong kan. Saya kalau begitu aman ya Pak Ustaz. Aman ya. Bukan saya yang menyampaikan. Bukan Pak Ustaz yang menyampaikan, tapi BKM-nya yang menyampaikan. BKM-nya menyampaikan cerita-cerita. Tentu ini satu di antara keuntungan dan bukan pelanggaran loh itu, gitu ya Pak Ustaz. Orang tuh yang menyampaikan, orang tuh yang nanya. Orang tuh membilangkan saya ketua PKS Kota Medan, saya pun nggak ngasih tahu. Mungkin dari mana Bapak tahu sebenarnya? Dari spanduk di medsos katanya. Oh iya. Jadi sebuah berkah jadinya Pak Ustaz ya. Lalu dari background Pak Ustaz yang kemudian kental di agama tadi, lalu kemudian tentu ada istri dan 3 anak Pak Ustaz. Nah biasanya kan butuh meyakinkan nih. Ini agak dari seorang ustaz kemudian menjadi politisi, ini kan butuh meyakinkan keluarga Pak Ustaz ya. Di situ bukan hanya ada istri dan anak-anak, tentu ada orang tua, keluarga besar juga. Ada keluarga besar di sana. Bagaimana kemudian Pak Ustaz berupaya meyakinkan mereka untuk kemudian terjun di dunia politik? Memang ya saya bilang sampai hari ini ya, kalau istri itu masih agak berat kalau saya dicalegkan ya.
Ya, wallah alam, karena juga saya pernah 2 kali caleg untuk provinsi dari Tabaksel, karena Tabaksel. kampung saya adalah dari Padang Lawas. Padang Ya. Lawas. Dari Tabaksel 2009 2014, tapi belum ada rezekinya untuk masuk di anggota DPRD provinsi. Ya, mungkin saya sampaikan juga sama keluarga, kan saya diamanahkan menjadi ketua. Tentunya agak sulit rasanya kalau saya tidak menjadi caleg, ya, karena barometer partai itu salah satunya adalah ketua. Ya. Maka dengan perlahan-lahan juga istri ya bisa memaklumi, tapi perlu saya sampaikan juga, keluarga besar juga sesungguhnya belum nerima juga 100% kalau untuk caleg, ya. Kenapa? Karena kita kan di negara kita ini yang namanya caleg itu kosnya sangat besar, ya. Mereka nanya dari mana kosnya, bagaimana caranya biar bisa menang. Jangan hanya BCAD kata orang, ya, ABC ABCD, caleg terus, ya. Nah, ini juga yang ditakutkan oleh keluarga besar. Tapi kita yakin, ya, bedalah yang namanya masyarakat di kampung dengan di Kota Medan. Tentunya lebih, ya, lebih masyarakat Medan ini lebih mampu, ya, lebih memilih dengan smart juga, ya, ketimbang masyarakat di kampung, tentunya begitu. Pak Ustadz, tentu tadi artinya di dalam keluarga besar belum ada yang berpolitik, Pak Ustadz? Abang saya dulu ada di PKB, dia di wakil sekretaris PKB Sumatera Utara. Ke legislatif? Ke legislatif juga, ya. Tapi yang jadi Alek itu belum. Masih tapi caleg belum juga. Caleg juga belum udah. Duduk tapi ya? Belum duduk, ya. Berarti karena butuh effort lebih untuk meyakinkan keluarga nih, Pak Ustadz. Ya, karena keluarga besar kami itu backgroundnya adalah NU Nahdlatul Ulama. Ya, abang saya aktif juga ketua PMI Sumut 2 periode, dan juga pernah juga sekretaris wakil sekretaris wilayah PKB Sumut, dan juga pernah caleg untuk PKB. Ya. Baik. Tadi tentu Ustadz sedikit menyinggung terkait bagaimana kemudian modal untuk jadi caleg. Tentu kan begini Ustadz, ada nilai-nilai yang tentu Ustadz merasakan berbeda dengan ekosistem Ustadz di lingkungan agamais, di lingkungan masjid, majelis taklim, lalu kemudian ke partai politik. Tentu ada nilai-nilai yang berbeda dong antara dua tempat ini. Bagaimana kemudian Ustadz paling tidak menyeimbangkan ini agar kemudian nilai-nilai PKS, nilai-nilai agamais yang Pak Ustadz pernah pegang itu tidak ternodai dengan, ya kita boleh jujur saja, berbagai tantangan yang hari ini dihadapi oleh teman-teman di partai politik, Pak Ustadz. Banyak sekali godaannya kan, Pak Ustadz. Bagaimana kemudian Pak Ustadz menjaga nilai-nilai itu tetap ada dan tetap dipegang teguh? Terima kasih. Kita di PKS Bang Solihin ada namanya UPA, unit pembinaan anggota, yang dilakukan setiap pekan. Ya, sampai sekelas saya, sekelas ketua DPW, sekelas presiden partai juga harus wajib mengikuti UPA ketika dia menjadi kader. Mungkin ini UPA salah satu unit pembinaan anggota. Unit pembinaan anggota. Di situ kita dibina di materi-materi keislaman, kebangsaan juga dibahas, dipelajari dan didalami agar ya materi kebangsaan dan keagamaan itu kita melekat dalam pribadi kita. Ya, tentunya inilah salah satu gawang untuk menjaga kita agar tidak ikut dengan kondisi-kondisi di mana ya masyarakat kita ataupun mungkin pejabat publik kita lupa ya dia sedang di mana dan dia sedang berada di mana. Mungkin ini salah satu kunci ataupun penjaga gawangnya. Ya. Cara bagaimana PKS memastikan teman-teman yang ada di legislatif dan di pejabat publik yang lain, sampai sekelas dia bupati misalkan, dia harus mengikuti UPA, unit pembinaan anggota. Berarti di situ seperti pelatihan dan pengkaderan gitu ya, Pak Ustadz, ya? Seperti itu ya. Dan ada kontrak politik nggak, secara misalnya kalau saya korupsi saya akan, misalnya ada
kesepakatan pribadi dengan lembaga PKS misalnya begitu Pak Ustadz? Kita sebenarnya ada, ya, siapa yang korupsi siap untuk dipecat ataupun diberhentikan dari pejabat publik, ya. Bukan saja korupsi, ya, asusila dan Ya, yang pokoknya macam-macam, pelanggaran hukum ya, Pak pelanggaran Ustadz? hukum, ya, kita harus siap, ya. Nah, Tribuners, menarik tadi. Kita sudah masuk lebih dalam dengan Pak Ustadz Kasman, bagaimana kemudian beliau memutuskan untuk terjun ke dunia politik dari seorang ustaz yang kemudian mengelola majelis-majelis taklim, ya Ustaz. Iya. Ustaz, tadi adalah upaya tadi secara partai untuk kemudian menjaga integritas teman-teman yang berada di kepengurusan maupun yang sedang berada di eksekutif maupun legislatif. 2024 tentu sudah di depan mata Pak Ustadz. Iya, Tadi betul. kita di awal sudah menyinggung bagaimana kemudian Ramadan hari ini adalah Ramadan menjelang Pileg dan Pilpres mendatang. Tentu ada program-program yang sudah mulai dilaksanakan Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mencontohkan ada UPA tadi yang kemudian menjadi salah satu pengkaderan lah Pak Ustadz, ya. Apakah itu juga berlaku bagi teman-teman yang hari ini tengah dipersiapkan PKS untuk kemudian bertarung di 2024 Pak Ustadz? Ya, sekarang kita sudah, yang pertama sudah kita buat penjaringan dan penyaringan BCAD, ya, dan sudah kita buka pendaftaran. BCAD ya, itu bakal calon anggota dewan, ya. Okay. Dan sudah kita buat penjaringan penyaringan dan sudah banyak yang daftar dan sudah kita lakukan proses-proses itu, ya, yang mudah-mudahan nanti ketika sudah dapat BCAD yang 100% itu baru kita umumkan, ya. Sesungguhnya proses itu tahapan-tahapan sudah kita lakukan di internal, ya. Karena kalau kita lihat tahapan dari KPU itu bulan 5 sudah masuk pada pendaftaran, ya. Pendaftaran calon, ya. Mudah-mudahan kita berkejar juga dengan waktu ini, kan. Ya. Tapi secara internal sudah 100% fix pendaftaran itu Pak Ustadz? Sudah dijaring? Sudah siapa kita jaring, orangnya untuk ya. tugaskan di dapil mana? Sebenarnya hampir lah, hampir selesai. 100%, hampir selesai, ya. Nah Pak Ustadz, yang menarik tadi, apa kemudian indikator yang Pak Ustadz gunakan sebagai ketua, dan tentu ada tim yang melakukan proses rekrutmen tadi untuk menentukan dia cocok, pantas dan layak mewakili PKS di legislatif? Yang pertama kita melihat backgroundnya, dia background apa. Yang kedua, bagaimana juga keterwakilan, itu kan BCAD harus ada keterwakilan perempuan minimal 30%. Dan juga kita mengharap yang sekarang ini keterwakilan dari DPP itu ada minimal 15% untuk anak-anak muda, ya. Ada ruang kita 30% perempuan, 15% anak muda, ya, milenial. Kenapa? Karena kita perhatikan sekarang ini, ya, suara anak muda itu sangat besar, ya, potensinya. Maka ini juga cara kita untuk mendapatkan suara-suara milenial. Dan juga di antara salah satu cara kita dalam penjaringan juga, ya, selain kita melihat biografinya, ya, melihat juga bagaimana, ya, basis masanya juga, ya, juga mungkin bagaimana kemampuan dia, ya, dalam konteks ya, material dan dirinya sendiri, gitu, ya. Diri sendiri dengan material tentunya, ya. Pasti itu sangat penting, nggak bisa kita nafikan juga namanya materi itu juga. Pak Ustadz, tentu selama penjaringan ini kita sudah dapat nih, kalau dari yang Pak Ustadz jelaskan tadi, tentu ada keterwakilan perempuan, ada keterwakilan teman-teman milenial. Dominasi untuk bakal caleg dari PKS ini rata-rata apa Pak Ustadz? Misalnya apakah akademisi, ataukah pejabat, tokoh masyarakat, atau dari agamais, atau bagaimana Pak Ustadz? Kalau saya perhatikan yang masuk ini bermacam-macam background. Ada anak muda, ada pengusaha, bahkan dokter spesialis pun ada,
ya, dokter spesialis ya. Juga ada dari background organisasi ormas ya, yang datang kepada kita dan minta untuk di BCAD kan di PKS ya. Tentunya kita juga melihat ya background mereka itu. Dan ya diwakili semua ya. Dan kali ini kita ya, kalau mungkin tahun-tahun yang lewat 2019, 2014 itu dinominasi kader ya. Tapi untuk kali ini banyak dari eksternal yang nggak kader, tapi ketika dia ingin bergabung ya, maka gitu kita sahuti dan kita lihat, kita pelajari bagaimana keseharian dia, bagaimana background dia, apa ormas dia, bagaimana elektabilitas dia ya. Maka caleg yang 2024 ini juga ya banyak dari kalangan eksternal. Berapa persentasenya Pak Ustadz? Kayaknya 30 adalah. Besar ya, Pak Ustadz? Iya. Apa tidak kemudian menimbulkan kecemburuan bagi teman-teman yang sudah bergabung sejak lama? Misalnya Pak Ustadz sejak 2004, lantas kemudian kesempatannya hilang gara-gara teman-teman dari eksternal. Apa tidak jadi masalah itu? Enggak. Tentunya pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi kan kita ingin menang nih, ya. Kita ingin dapat 2 digit, ya. Kita ingin menang di Medan, kita punya target. Hari ini kita dapat 7 kursi, tentunya kita harus melewati target itu. 2004 kita menang di Kota Medan, 9 kursi pemenang 2004. Target kita hari ini Bang Solihin untuk PKS Kota Medan 14 kursi. Maka kita harus ya punya strategi. Saat ya, ini 7 poster target 14 kursi. Ya, tentunya tidak ada yang mustahil ya, dan kita yakin ya, apalagi ini suasana Ramadan ya, di mana doa-doa kita akan mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara strategi adalah membuka peluang bagi eksternal untuk bergabung ke PKS, bergabung di PKS ya, dan menjadi calon legislatif. Iya. Dan tentu teman-teman yang dari eksternal ini ya tadi ya Pak Ustadz mungkin mewakili dari dokter, akademisi mungkin itu ya, yang secara yang secara kelayakan dan kepatutan mereka layak gitu ya. Iya betul. Lalu bagaimana kemudian dengan mereka yang kemudian bergabung di detik akhir lah, kayak saya katakan, tentu ada privilege yang dia terima dibanding dengan teman-teman yang jauh-jauh hari sudah bergabung kan Pak Ustadz. Iya. Adakah kontrak politik dengan mereka? Tentu secara jiwa ya Pak Ustadz akan berbeda Pak Ustadz yang bergabung sejak 2004 dengan saya yang mungkin baru bergabung di 2022. Tentu jiwa mengenal PKS, perjuangan yang dilakukan PKS tentu Pak Ustadz lebih kental dibanding saya. Apa kemudian yang kita lakukan untuk teman-teman eksternal ini? Ya, tentunya pertama kita lakukan kontrak politik ya kepada mereka agar mereka berjalan sesuai apa visi misi PKS itu ya, menjadi partai Islam rahmatan lil alamin yang terdepan dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya itu salah satu cara kita buat kontrak politik. Dan yang kedua, tentunya kita sesering mungkin saat ini kita ajak mereka bersama dengan PKS, ada kegiatan misalkan reses, ada pertemuan. Jadi dilibatkan mereka ya. Ada pertemuan, ada buka bersama PKS, kita ajak mereka. Kenapa? Karena kalau semakin sering kita ketemu, ini kan salah satu ya controlling mereka untuk tidak melakukan sesuatu yang di luar tindak tanduk aturan PKS ya. Baik. Nah, menarik Tribuners, perbincangan dengan Ustadz Kasuman, Ketua DPD PKS Kota Medan. Pak Ustadz, saya dengar Pak Ustadz juga akan bertarung di 2024 tadi. Iya. Walaupun nanti insya Allah pasti keluarga akan yakin Pak Ustadz, saya yakin ya kan. Pak Ustadz bertarung untuk dapil mana Pak Ustadz? Mudah-mudahan akan bertarung di Dapil 5. Dapil 5 itu ada 6 kecamatan. Yang pertama Medan Johor, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Tuntungan, Medan Selayang, dan Medan Sunggal. Dan ada 12 kursi.
Dari 12 kursi di sana, PKS punya berapa kursi? Sekarang kita punya 2 kursi. 2 kursi. Pak Ustadz punya target 14 kursi. Artinya harus nambah dong di Harus nambah jadi 2 kursi jadi 4 kursi. dari 4 kursi. Iya. Luar biasa ini kerja. Dan kita yakin Pak Ustadz Kita ya. yakin. Kita yakin. Iya. Yang penting semangat dulu. Dari semangat itulah kita bisa bergerak, bisa berjalan agar lompatan-lompatan itu bisa. Kalau nggak ada semangatnya, ya payah juga kita mau lompat ya. Iya. Ya. Dari 7 ke 14 ini luar biasa targetnya DPD PKS Kota Medan ini ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, kemudian tentu ada teman-teman yang hari ini sudah bertugas di legislatif. Kalau saya tidak salah ada 7 kursi yang 7 kursi. dimiliki PKS di DPRD Kota Medan. Kita berada di posisi 3 berarti Pak Ustadz, setelah PDIP, Gerindra dan PKS. Tentu kita punya kekuatan besar dong Pak Ustadz di legislatif hari ini. Amin. Berarti kita punya jatah kursi untuk wakil ketua. Wakil ketua ya. Wakil ketua Pak Ustadz. Apakah teman-teman ini bertarung kembali Pak Ustadz di 2024? Insya Allah bertarung. Tetap di Kota Medan atau ada yang kemudian naik tingkat Ada ke yang provinsi atau DPR RI? Di Kota Medan ada yang ke provinsi. Kalau DPR RI enggak. Berarti ada yang naik tingkat ya Pak Ustadz. Iya, Berarti naik ada tingkat. kesempatan juga bagi teman-teman Iya. yang sedang dijaring Yang sedang dijaring ini. untuk kemudian mendapatkan kursi di sana Pak Ustadz. Iya, Ya. betul. Pak Ustadz, sejauh ini bagaimana kemudian Pak Ustadz melihat teman-teman yang duduk di legislatif DPRD Kota Medan mewakili PKS dalam menjalankan program Pak Ustadz? Terima kasih. Kita hari ini ada 7 kursi. Ada wakil ketua Ustadz Rajuddin Sagala. Ya, sejauh ini alhamdulillah apa yang mereka kerjakan juga baik dan kita juga ada semacam controlling dari partai bagaimana mereka bekerja di dewannya itu sesuai dengan arahan-arahan partai ya. Karena mereka adalah perpanjangan partai di legislatif tentunya. Maka ya kinerjanya luar biasa kalau saya bilang. Ya, contoh misalkan Ustadz Rajuddin itu ya advokasinya terhadap masyarakat, ya BPJS dan macam-macam. Ya, bukan hanya dia, hampir semua yang 7 orang itu ya punya advokasi yang luar biasa masif terhadap masyarakat. Ya. Jadi bentuknya mereka langsung melakukan pembinaan, langsung memberikan program, misal tadi Pak Ustadz bilang BPJS segala macam. Artinya mereka, masyarakat yang tidak tercover mereka bantu. Mereka bantu, ya, selama yang juga yang yang adminduk juga luar biasa mereka bantu ya melalui tim-tim mereka. Dan kita juga ada grup ya, ketika dia selesai mengadvokasi dipoto, saya sudah advokasi si fulan misalkan ini dalam rangka ini ya. Hampir tiap waktu itu ya ada semua ya. Dan beberapa bulan kemarin BPW Bidang Pembinaan Wilayah DPP PKS Sumbagut membuat semacam perlombaan advokasi terbanyak ya anggota DPRD kota itu alhamdulillah dari PKS Kota Medan itu Rajuddin Sagala, dia yang paling banyak advokasi ya. Artinya menurut Ustadz itu lebih langsung menyentuh masyarakat. Langsung menyentuh masyarakat ya. Ada jalan misalkan drainase ya, kader-kader di bawah foto ya, ada lampu jalan yang mati di foto, alamat disampaikan kepada anggota-anggota dewan yang bersangkutan dapil masing-masing. Biasanya tidak terlalu lama akan diperbaiki dan akan diaspal kalau dia jalan. Punya wakil yang besar di legislatif di DPRD Kota Medan, Pak Ustadz. Apakah PKS Kota Medan sudah menentukan sikapnya mendukung eksekutif hari ini atau memilih menjadi sayap? Iya. Bagaimana PKS Kota Medan hari ini, Pak Ustadz? Pilkada 2019 kemarin 2020 ya PKS mencalonkan Akhyar Salman ya, bersamaan dengan Demokrat, tapi alhamdulillah Allah belum menakdirkan ya yang menang adalah Bobi Aulia.
dan yang menang ini adalah wali kota kita semua. Nah, dan prinsip kita di PKS ketika sudah menang wali kota, ya maka harus kita dukung kalau itu program-program yang baik untuk masyarakat, untuk rakyat kita. Ya, tapi ketika di program itu tidak pro kepada rakyat, maka anggota dewan kita harus mengkritiki. Maka PKS hari ini ya kendati pun dia bukan partai koalisi pendukung, tapi kita adalah partai yang mendukung program wali kota ketika itu ya berpihak kepada rakyat. Tapi ketika tidak berpihak kepada rakyat, kita harus memberikan kritikan, saran dan nasihat. Ya, kemarin kita juga ketemu dengan praksi, bahasanya kayaknya bukan kritik katanya, ya, tapi nasihat katanya, biar lebih lebih masuk ya kata orang Medan. Jadi bukan kritik tapi nasihat, Pak Ustaz. Nasihat yang konstruktif tentunya ya. Yang membangun ya, Pak Ustaz, bukan kemudian mencari kesalahan. Menarik. Tadi ada komunikasi Pak Ustadz, kemudian teman-teman di DPD dengan teman-teman yang duduk di fraksi. Tentu ada catatan-catatan dong Pak Ustadz yang diberikan oleh teman-teman di fraksi atau dari teman-teman PKS sendiri terkait pembangunan yang sedang dilakukan hari ini. Mungkin Pak Ustadz punya catatan terhadap pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota hari ini. Ya, tentunya banyak pembangunan. Ya, seperti saya tinggal di Medan Tuntungan ya. Jalan ya kita apresiasilah, wali kota ini sudah cukup luar biasa lah, bagus ya. Ya, terutama di tempat kami ya. Dan di beberapa kecamatan kita perhatikan. Tapi memang masih perlu pengontrolan ya dari dewan, karena dewan itu salah satu fungsinya adalah controlling ya. Ya, contoh mungkin ya diistilahkan orang lampu jalan ya. Itu kayaknya ya masih belum maksimal fungsi lampu itu ya. Kenapa? Karena trotoarnya pun belum juga maksimal bisa dilalui. Lampu pocong ini ya, Pak Ustadz, itu katanya. Pun saya juga nggak ngerti kok disebut lampu pocong itu. Iya. Bagi PKS itu harus kita nasihati tadi ya Pak Ustadz ya. Ya. Dan itu sudah disampaikan dari praksi. Disampaikan melalui praksi kita, ya tentunya Pak Wali Kota juga welcome juga ya. Kenapa? Memang ya pemanfaatannya kalau kita lihat masih belum maksimal. Dan juga kalau belajar dari kota lain, itu lampu itu bukan dana dari APBD pembayaran rekeningnya, tapi ya bagaimana mungkin melibatkan yang lain mungkin ya. Lalu bagaimana dengan sosial ekonomi masyarakat Pak Ustadz, kesejahteraan khususnya, bagaimana PKS melihat hari ini? Ya tentunya kita semua paham karena kita COVID 2 tahun lebih. Tentunya ini punya dampak ya, terutama kepada ekonomi masyarakat kita. Memang kita lihat ya masyarakat kita hari ini ya semakin sulitlah ekonomi. Nah, inilah tugas kita bersama, bukan saja pemerintah kota, tapi tugas punya partai politik juga punya tugas, tentunya Bang Solihin juga di media juga punya tugas ya. Semuanya kita harus berkolaborasi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wali Kota ya. Kolaborasi Medan Berkah ya. Maksudnya ya bukan saja di negeri kita di Kota Medan, bahkan di negara lain pun juga ya ekonomi itu dampak besar dengan COVID-19 ini ya. Tribuners, menarik perbincangan kita dengan Ustadz Kasman, Ketua DPD PKS Kota Medan. Kita akan gali lebih dalam, tapi sebelumnya saya ingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini melalui dua platform besar kita, yakni Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com. Dapatkan juga informasi terkini dari sosial media kami, baik di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan di TikTok. Ragam informasi bisa dapatkan di sana, mulai dari Kota Medan, Sumatera Utara, nasional maupun internasional. Pak Ustadz, di 2020 PKS sempat merubah logo, merubah himne dan mars. Sekarang 2023, ada nggak sih dampaknya bagi teman-teman di daerah dengan perubahan logo, perubahan himne, dan perubahan mars ini Pak Ustadz? Tentunya pasti ada.
Yang pertama perubahan logo. Dari kemarin kita punya warna ya kuning, hitam Hitam. dan putih, ya. Putih. Sekarang kita punya warna putih, oranye dan hitam. Ya, ketika kita melakukan survei di Kota Medan, sejauh mana tingkat ya keterkenalan logo kita, beberapa bulan kemarin kita masih di rata-rata 66% untuk Kota Medan. Pasti punya pengaruh, ya. Inilah tugas kita bersama, struktur dan kader semuanya, bagaimana memasifkan ya pengenalan logo ini lewat yang namanya ada PKS Menyapa, ya. Ya ada, ya maka tagline kita pun PKS Pelayan Rakyat. Ya, bagaimana juga ya PKS milenial, ya, PKS juga menyapa tetangga, ya. Ya, ini kita semua berkolaborasi di bawah struktur kaderisasi untuk terus memasifkan pengenalan logo ini ke masyarakat. Yang kedua juga tentang Mars PKS, ya. Tentunya bergantilah Mas tuh, ya. Ya, pastilah berubah. Maksudnya pasti punya dampak, menghafalnya lagi, mengulanginya lagi. Yang lama sudah hafal, sudah mendarah daging, datang yang baru. Tentunya ini juga punya tanggung jawab, punya kerja berat juga bagi kami tentunya. Tapi kalau saya perhatikan yang namanya kader-kader PKS ini adalah kader-kader yang siap ya bekerja, ya siap memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Dan alhamdulillah, ya, kita lihat himne pun berubah, tapi sudah ya karena sering dilakukan, dihayati, akhirnya kader-kader PKS juga sudah banyak yang tapi paham. Saya yakin Pak Ustadz, apalagi kalau penghafal Quran, gampang sekali kan menghafal ini kan. Kira-kira kan begitu ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, kita bergeser ke nasional. Hari ini sedang rame nih Pak Ustadz. Siapa yang akan maju dalam Pilpres? Agaknya PKS saya belum lihat juga ini Pak Ustadz. Apakah belum ada instruksi dari tingkat nasional atau bagaimana pandangan PKS sejauh ini Pak Ustadz? Bulan Februari kemarin tanggal 24 sampai tanggal 26 kita ada Rakernas di Jakarta, ya. Sudah disepakati, ditentukan bahwa capres dari PKS itu adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Sudah dideklarasikan, sudah diputuskan, ya. Ya, tentunya kita di PKS ini satu suhu. Ketika DPP mengatakan ini calon capres kita, maka seluruh struktur DPW, DPD, DPC, bahkan ranting, bahkan kita korling pun ada struktur kita satu suhu, ya. Auranya harus sama semuanya. Maka di samping kita memenangkan caleg, calon legislatif, juga kita menangkan capres, ya. Tentunya kalau kita cerita wakil, sampai sekarang partai pendukung yang 3 itu juga belum menentukan siapa cawapresnya. Tapi kita PKS pasti saja. Anies Baswedan. Pasti Anies Baswedan, karena sudah ada kontrak politik, sudah deklarasi, ya. Dan kemarin sudah kesini, sudah kesini. Ya. Dan ya secara komando PKS di daerah akan ikut dalam komando dari komando itu, nasional. Iya. Baik, Pak Ustadz suka bola? Suka juga. Ini lagi heboh penolakan terhadap Israel. Akhirnya Indonesia tidak jadi tuan rumah, Pak Ustadz. Pak Ustadz pengen berkomentar di situ? Memang ini adalah dua hal yang berbeda. Jualannya nasional ini kan, bukan kita di daerah ini. Tapi boleh juga lah kita berkomentar, ya. Ketika terjadi dulu juga ada Asian Games di Indonesia, juga pernah juga ditolak juga, Israel datang kemari, ya masa Pak Presiden Soekarno dan sebagainya kan. Ya, tentunya kita juga harus menghargai undang-undang dasar kita, ya. Maka penjajahan harus dihapuskan, ya. Tentunya kita juga punya undang-undang itu, ya. Maka saya kira sangat
pas juga ketika hari ini ya orang Israel yang sedang menjajah Palestina ya sudah puluhan tahun ya, bahkan hak-haknya dirampas. Wajar dong ya kalau kita ada penolakan dari negara kita, karena kita punya konstitusi yang jelas ya bahwa penjajahan harus dihapuskan ya. Menarik Pak Ustadz ya. Paling tidak kita penggemar bola juga ikut-ikutan. Ada dua kutub nih Pak Ustadz. Yang dukung bola aja katanya, jangan masuk Palestina katanya gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi itulah demokrasi Pak Ustadz. Tapi itulah demokrasi. Politik itu juga nggak bisa pisahkan ya. Nah Pak Ustadz, kita sampai di ujung diskusi kita hari ini Pak Ustadz, di Jumpa Tengah. Tentu Pak Ustadz punya hal-hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang hari ini akan berjuang di tingkat legislatif. Hari ini sudah disaring oleh teman-teman di DPD untuk kemudian mereka akan berjuang di dapil masing-masing. Mungkin ada catatan penting yang Pak Ustadz ingin sampaikan kepada teman-teman nanti, apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih pada Tribun. Saya sudah diundang di Jumpa Tengah ini. Alhamdulillah ini satu kesempatan yang mahal bagi saya dan bagi PKS Kota Medan tentunya. Harapan kita ya, saran kita kepada calon BCAD ya yang sudah melalui penjaringan dan penyaringan, mari sama-sama kita memaksimalkan potensi bekerja ya sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah disampaikan oleh KPU ya. Tentunya hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menentukan kepada kita ya, apalagi ini bulan Ramadan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah Ramadan terakhir. Maka jangan lewatkan kesempatan ini untuk terus bergerak ya, mendatangi masyarakat, mendatangi konstituen kita ya, menjelaskan, menyampaikan dan terus juga mengajak mereka untuk bisa memilih PKS pada 2024. Tentunya itulah tugas kita hari ini ya, tidak ada yang mustahil, semuanya serba mungkin, dan ini namanya politik ya. Politik itu tentunya tidak bisa kita bilang hitam putih ya. Maka kita hari ini harus berikhtiar, harus berupaya maksimal mungkin ya. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah terjadi. Menyesallah hari ini, bekerjalah hari ini, capeklah hari ini ya. Target kita memiliki target yang sangat besar, 14 kursi. Kalau kita dapat 14 kursi, baru inilah PKS di Kota Medan pernah mendapatkan 14 kursi. Kita 2004 itu dapat 9 kursi, pemenang pertama di Kota Medan ya. Maka dengan target yang besar itu tentunya juga harus dimiliki semangat yang besar ya. Semangat yang besar juga harus ya punya kerja-kerja besar ya. Orang yang mampu melakukan kerja besar ini tidak bisa dimiliki kecuali hanya orang-orang hebat ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. PKS orang-orang hebat gitu. Amin. Ya. Nanti benar kita sampai di ujung acara kita. Terima kasih Ketua DPD PKS Kota Medan Haji Kasman Marasakti Lubis LCMA. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di studio Tribun Medan. Tribuners tetap saksikan terus Jumpa Tengah dengan konteks Mata Lokal Memilih yang akan menghadirkan para politisi kita dengan berbagai isu dan program yang tengah digarap oleh mereka. Sekali lagi saya mengajak untuk terus mengupdate informasi terkini melalui harian Tribun Medan dan tribunmedan.com serta mengikuti informasi terkini melalui sosial media Tribun Medan. Terima kasih sudah menyaksikan Jumpa Tengah hari ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.